Kisah Para Rasul pasal yang pertama, kita akan membaca dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Mari kita berdiri semua, kita menghormati pembacaan Alkitab kita pagi hari ini. Saya akan membacakan bagian ayat yang ke-6, Bapak Ibu ayat yang ke-7 dan seterusnya sampai ayat yang ke-11. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Kau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa-Nya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menuntutnya daripada mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang berangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk. Yesus akan datang kembali. Yesus akan datang kembali. Saya berikan tema itu. Apakah kita siap? Dalam ayat yang ke-11 kita temukan bahwa malaikat itu berkata kepada orang-orang Galilea, orang-orang yang berada di tempat di mana Yesus naik ke sorga. Mereka terperanjat, mereka mungkin pada waktu itu kebingungan, bisa jadi. Sebab di ayat yang ke-6, mereka sedang menanti, mereka berharap dengan hadirnya Yesus. Yesus sudah
bangkit, Yesus di pasal yang pertama, di ayat-ayat yang sebelumnya, ayat yang kedua, 3, dan 4, kita temukan bahwa ada 40 hari dia masih bersama-sama dengan orang-orang, dia masih berjumpa dengan orang-orang untuk membuktikan bahwa dia hidup. Tapi ketika masa di mana Yesus naik ke sorga, ya, awal menutupnya dari pandangan mereka. Waktu ia naik itu, tiba-tiba dua malaikat itu yang berpakaian putih dekat mereka berkata, "Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, tapi masih koma, akan datang kembali dengan cara yang sama. Selamat merayakan kenaikan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan. Dalam momen di mana kita mengingat, diingat-ingatkan tentang peristiwa-peristiwa di dalam Alkitab menjadi satu kehidupan kita. Menjadi satu daya semangat kita untuk tidak menganggap remeh tentang pekerjaan Allah bagi gerejanya. Saudara percaya dia akan datang kembali? Haleluya. Saudara sudah siap? Masih ragu. Siap gak ya? Ya. Tidak ada yang tahu kapan, jam berapa dia akan datang, tahun berapa dia akan datang. Tetapi dalam kitab yang Wahyu, coba kita lihat di dalam kitab Wahyu dulu ya. Kapan dia datang? Wahyu pasal yang ke-22, di ayat yang ke-6 sampai ayat yang seterusnya, maka kita akan temukan kalimat-kalimat tentang kapan dia datang. Sehingga kita menjadi orang yang tetap waspada. Sebab ketika dia naik ke sorga, ada pesan, Yesus naik akan datang. Akan itu kapan? Oke, saya baca di ayat yang ke-6. Lalu ia berkata kepadaku, kepada Yohanes, perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera. Kapan? Kapan? Segera. Segera. Nanti Bapak Ibu boleh lihat lagi seterusnya. Maka kita akan menemukan lagi kalimat yang sama nanti. Segera. Dia akan datang. Kata segera memberikan arti tanpa penundaan. Secara tiba-tiba, cepat, itu segera. Tidak ditunda-tunda, tidak ada penundaan. Peristiwa kenaikan adalah peristiwa di mana kita dilatih kekuatan iman kita, dilatih kekuatan pengharapan kita, dilatih tentang kasih kita. Apakah kita masih tetap percaya kepada seluruh perkataan firman? Bukan hanya kita percaya, tapi kita menghidupi firman.
ayat 54, 59, Matius 24 ayat 3 dan ayat sampai 14, kita coba melihat dulu. Di ayat yang ke 56, pasal yang ke-12 Lukas, kita perhatikan Bapak Ibu ya. Lukas pasal yang ke-12, saya baca saja ya supaya kita mengerti di sini. Menilai Saman ayat 54, Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik ke sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapa kamu tidak menilai, tidak dapat menilai Saman ini? Kita perhatikan di dalam Matius, kita simpan bagian ini Bapak Ibu. Matius pasal yang ke-24. Matius pasal yang ke-24, kita membaca dari ayat yang ketiga sampai ayat 14. Saya akan baca di ayat yang ke-3 dulu ya. Ketika Yesus duduk di bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap. Sendirian dengan dia, kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Dan seterusnya. Allah Tuhan kita, Yesus, sebelum dia mengalami penderitaan di kayu salib, dia memberitakan firman. Ada pengajaran firman. Kalau minggu kemarin saya sempat mengatakan ada kelompok mengatakan gereja sudah tidak perlu mengajarkan firman. Harusnya gereja tugasnya adalah menyembah saja, tidak perlu diajar. Saudara, kita harus berhati-hati bahwa Yesus sudah mengatakan lebih dahulu sebelum terjadi peristiwa-peristiwa yang semakin menjadi hari-hari ini, bahwa akan ada mereka yang akan menyesatkan kamu. Terjadi banyak penyesatan, tidak lagi melalui teratat yang dibagi-bagi. Media yang kita gunakan sekarang adalah media yang dengan cuplikan pendek saja. Kalau kita tidak hati-hati, kita bisa masuk dalam jerat. Ada banyak tanda. Murid-murid berkata, bila manakah itu terjadi dan apakah tanda kedatanganmu? Yesus sudah naik ke sorga, tapi malaikat berkata akan datang kembali. Haleluya. Tapi pertanyaannya, kalau dia datang, apakah saya dan saudara siap? Apakah kita sudah dalam keadaan siap? Peristiwa-peristiwa penyesatan terjadi,
itu setiap hari terjadi. Waktu ibadah kemana saudara dan saya? Itu perang saudara. Ada sesuatu yang harusnya kita harus bergiat. Apalagi dikatakan, berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Banyak kegelisahan saudara. Jangankan orang yang di luar Tuhan, orang yang ada di dalam Tuhan pun berada dalam kata gelisah. Semakin lama harga-harga bahan pokok makin naik. Ada banyak hal yang selalu membawa kita berada di dalam kata gelisah. Berawas-awas. Terjadi kelaparan. Banyak terjadi kelaparan di mana-mana. Terjadi gempa bumi. Gunung yang ada di Sulawesi Utara, lihat aslinya bagus banget. Orang-orang, walaupun kalau saya baca ya, saya belum pernah ke sana. Cuma lihat ada gunung itu yang baru terjadi ya. Satu video yang muncul dikirim di WhatsApp hamba-hamba Tuhan IPDI. Di rumah-rumah yang ada di daerah itu, jangankan terbakar dari bawah. Jadi api dari yang hijau sekarang gundul. Rumah-rumah sudah tidak ada lagi. Ini dari catatan ada 500 gunung berapi di Indonesia, kurang lebih kalau saya tidak salah ya. Mau lari kemana kita saudara? Kalau Dia, Tuhan, sedang memperingatkan kita, lalu kita berada dalam kata, saya biasa-biasa saja, saya cuek-cuek saja. Apa yang akan kita dapatkan saudara? Dia naik ke surga. Aku akan kembali kepadamu. Yesus tidak diam saudara di sorga. Dia tidak sibuk dengan hanya melihat kita, tapi dia pun bekerja untuk memberikan tempat bagi kita. Saudaraku yang saya kasih, peristiwa Yesus akan datang, dan itu dikatakan dalam kitab Wahyu segera. Kapan itu segera? Berarti kita tidak tahu kapan, tapi didahului dengan apa tadi? Ada tanda-tanda menjelang kedatanganku. Ada banyak tanda. Kita sudah lihat tanda-tanda, bukan bertambah kurang, tapi bertambah naik. Bangun saudara. Pagi hari ini saya ingin mengajak kita bangun. Bangun dari perjalanan iman kita yang mulai tidur. Bangun dari perjalanan kita yang mulai loyo. Bangkit. Firman Allah tidak membawa kita berada dalam perjalanan lambat. Yang penting pelan-pelan saja, nanti juga sampai. Tak bisa saudara. Paulus selalu memberikan di dalam firman-Nya, dalam pengajaran yang diberikan, berlombalah, berlatihlah, berlarilah, jadilah petinju dalam bentuk-bentuk olahraga atletik. Berlarilah begitu rupa. Jangan engkau lihat ke belakang, larilah begitu rupa. Jangan bilang pelan-pelan saja. Ini bukan bicara usia saudara. Nanti kalau bicara tentang usia, nanti opa, oma
rumah yang di belakang sana mereka marah sama saya. Tapi saya nggak nyampe karena saya nggak bisa lari. Yang menang itu anak-anak muda karena larinya lebih kencang. Ya kan? Bukan bicara kekuatan fisik, saudara, tapi ini berbicara tentang roh kita, kehidupan perjalanan iman kita. Adakah kita yang terus berlari begitu rupa, atau saya pelan-pelan saja, terlambat, saudara? Orangnya sudah dapat, aduh Tuhan, tunggu, gak bisa. Saudara, firman Allah membawa kita untuk cepat melewati ujian-ujian. Semakin besar ujian, semakin banyak angin, badai, burung rawa-jawali, semakin lebih tinggi terbang. Kita sedang dilatih untuk bisa terbang tinggi, saudara, dengan kekuatan, bukan kekuatan fisik kita, tapi kekuatan firman dan Roh Kudus. Itulah yang akan menjadi sayap kita. Setelah kebangkitan Yesus, tadi di dalam Kisah Para Rasul, saya kembali ke Kisah Para Rasul, di ayat yang ke-3, ya, pasal pertama. Saya baca ayat 2. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Lagi-lagi yang diceritakan, yang diberitakan adalah kerajaan Allah. Sampai Yesus, sebelum dia akan naik, dia masih sibuk ngajar, saudara. Haleluya. Dia masih sibuk beritahukan tentang kebenaran firman Allah. Dia membuktikan, ada kata kalimat yang dikatakan, ia membuktikan bahwa ia hidup. Ia meyakinkan, ya, bahwa dia hidup. Manusia selalu ingin dan lebih suka melihat apa? Bukti, benar ya? Tuh ya. Mana buktinya? Mana buktinya? Kalau nggak ada bukti, nggak percaya. Itu kita. Allah membuktikan, Yesus buktikan, hadir kepada orang-orang percaya. Aku hidup. Sampai Thomas, Yohanes pasal yang ke-20, Thomas berkata kepada murid-murid, ketika murid-murid memberitahukan kepadanya di ayat yang ke-25, kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Thomas, kami melihat Tuhan. Tetapi apa kata Thomas? Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Siapakah Thomas? Dia adalah salah satu murid Yesus. Dia mendengar berita tentang Yesus. Apa yang Yesus ceritakan tentang peristiwa-peristiwa dia dengar. Tetapi di mana Thomas? Perjalanan iman Thomas, perjalanan ikut
milik Tuhan. Aku bukan milik siapa. Kalau milik yang lain, saudara, jadi kita bisa terbawa. Saudara, yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa Thomas begitu tidak percaya? Dia hanya ingin mencari bukti-bukti. Apakah kita juga sampai hari ini perjalanan iman kita, perjalanan yang hanya mencari pembuktian? Padahal Yesus sudah berkata, aku akan kembali. Aku pergi ke rumah Bapakku. Aku tidak biarkan engkau sendiri. Dalam doa 10 malam kita akan lihat, kita diperkaya dengan firman, mengerti lagi. Saudara, mencari pembuktian. Yesus naik ke sorga, orang lihat. Kapan ya Tuhan datang? Kapan Yesus datang? Segera. Tidak ada penundaan. Dia mempersiapkan kita. Ayat 29 di dalam Yohanes pasal yang ke-20 tadi. Berbahagialah mereka, ayat 29, yang tidak melihat tetapi percaya. Amin. Oh, ada amin, saudara. Berbahagialah mereka yang tidak melihat. Kita yang belum lihat, tapi kita percaya. Saudara percaya Yesus kembali? Haleluya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, tapi percaya Dia akan datang kembali. Sudahkah siap kita? Sudahkah kita siap menyambut kedatangannya? Aduh, sudah nggak ya? Mau tidak mau, siap atau tidak, Dia akan datang. Bicara siap, bicara tidak siap, itu kita. Kita tidak bisa bilang, kamu harus siap-siap. Kita. Mari kita lihat tentang siap dan tidak siap. Matius 25. Matius pasal yang ke-25. Ayat yang pertama. Kita baca bersama ya, secara bergantian. Matius pasal 25, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Tetapi karena mempelai itu lama dan tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi pada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan,
bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saudara, saya coba memberikan satu kayak seperti tabel ya, untuk coba berikutnya. Jadi kita lihat ya, saya coba untuk supaya kita mengerti, sudah siapkah kita menyambut kedatangannya? Ya, mau tidak mau kita harus ya siap. Kalau kita nggak siap ya sudah, kita juga yang tahu apa yang akan terjadi. Hal kerajaan sorga, lima gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Ya, bijaksana. Bodoh di sini bukan bodoh tidak tahu, saudara ya. Bukan bodoh yang kita kenal, wah ini anak ini bodoh ya, ini bodoh, bukan. Tapi bodoh di sini bodoh yang cuek, tidak punya akal, artinya tidak mau tahu. Sebenarnya ada peluang dia harus tahu, atau orang yang sudah tahu tapi dia pura-pura tidak tahu. Diajar, tapi selalu tidak mau terima. Jadi bukan orang yang tidak tahu apa-apa, tahu. Ya. Dan 5 bijaksana, kata bijak, pandai, mahir, ya. Arti bijaksana dalam Alkitab erat hubungannya dengan hikmah, pengetahuan, berbudi, ya. Selalu berada dalam keadaan berhati-hati. Dari 2 bagian ini saja kita sudah lihat perbedaannya, ya. Mana yang bodoh, mana yang bijaksana. Sama-sama, perhatikan, sama-sama mereka rindu menyongsong mempelai laki-laki. Tetapi Allah, firman Allah memberikan ajaran kepada kita, ada di mana kita. Kita yang akan tahu di kelompok mana kita. Kita semua sama, sedang duduk di rumah Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, sama, ya. Terima porsi sama, dengar sama. Ayat yang ketiga, coba lihat di sebelah kiri dan kanan. Ayat dikatakan yang bodoh membawa pelita, yang bijaksana membawa pelita. Bapak Ibu, nanti kita sudah baca ayat 3 ya dan 4. Tidak membawa minyak, yang satunya membawa minyak dan buli-buli. Dalam buli-buli dia punya minyak, dia punya juga minyak dalam buli-buli itu. Lalu ada lagi bagian berikutnya, yang bodoh itu mengantuk, dia tertidur. Yang bijaksana pun ikut ngantuk juga, tertidur. Sama-sama secara jasmani punya kelemahan, secara daging ini punya kelemahan, cepat ngantuk, cepat lelah, cepat capek. Lama, apalagi yang ditunggu lama sekali. Yang ditunggu gak datang-datang ya sudahlah, lama menunggu. Lalu berikutnya, ya bisa tidak, sama-sama ya, ayat yang ke-6 dan 7 Bapak Ibu lihat, waktu tengah malam terdengar suara berseru dan berkata mempelai datang, songsonglah dia. Maka baik yang bodoh dan bijaksana, mereka sama-sama bangun, mereka sama-sama sadar, mereka sama-sama punya kepekaan, sama-sama membereskan pelita, ya, kerja sama.
selanjutnya, ayat yang ke-8 dan ayat 9. Yang bodoh, ketika ada suara yang berseru, mempelai datang, sengsenglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun. Ayat yang ke-8, gadis-gadis yang bodoh berkata, apa katanya? Berikanlah kami minyak. Ternyata mereka kekurangan minyak. Mereka meminta minyak. Yang diminta sedikit saja. Nah, ini sedikit saja. Lalu merasa bahwa sedikit cukup kok. Ya. Apakah mereka tidak tahu siapa yang akan mereka ketemu? Mempersiapkan diri, mempersiapkan bekal yang mereka harus punya. Apakah mereka tidak tahu? Tahu. Tapi tadi kan mereka bawa pelita. Tapi dikatakan di ayat yang ketiga tidak membawanya. Di ayat yang ke-8, pelita kami hampir padam. Punya minyak tapi sedikit. Lalu kalau yang lain punya pelita, dia masih bawa buli-buli lagi berisinya. Punya cadangan minyak, istilahnya kalau kita bisa rasain. Ayat yang berlaku bagi orang bijaksana, 5 gadis yang bijaksana, ketika si yang kurang minyak ini, dia minta, berikan kami minyak. Sedikit saja, tolong kasih saya minyak. Jawabnya, mereka menolak. Mereka tidak berbagi. Ini bukan bicara tentang kamu pelit lah, kamu gak mau Tuhan kasih lah, kamu terlalu egois dan lain sebagainya. Tidak, saudara. Ini bukan bicara tentang tidak punya kasih lagi. Sebab masa di situ dia harus punya minyak sendiri tanpa dibagi-bagi. Saudara dan saya, kita punya tanggung jawab sendiri untuk bawa hidupmu kepada Tuhan. Sebagai kepala keluarga, perhatikanlah keluargamu. Bawa untuk tetap berada di arahnya jalan Tuhan. Ada satu tugas yang besar di sana. Roh minyak tidak dibagi-bagi. Minyak bicara tentang Roh Kudus. Roh Kudus tidak dibagi-bagi. Dia pribadi utuhnya. Ketika dia bekerja, dia nggak bilang saya mau bagi ke sini dulu, sedikit ya, ke situ nanti. Tidak, saudara. Roh Kudus sudah dicurahkan. Roh Kudus tidak dicari-cari di dalam perjanjian lama. Roh Kudus bekerja hanya kepada orang-orang tertentu. Dia hadir, dia pergi. Ingat Saul? Ada roh Allah tadi dia, tapi pergi. Di dalam kehidupan gereja di akhir zaman, Roh Kudus sudah diberikan, saudara. Tinggal kita minta, Tuhan, penuhkan aku dengan Roh Kudus. Supaya aku tidak menjadi tadi seperti 5 yang bodoh. Tadi mereka, ayo kita coba lanjut. Masih lanjut, tadi ada slide 1. Mereka berusaha mencari, dikatakan sama yang gadis bijaksana, tidak ada kata bilang maaf, gak bisa, gak ada. Dia menolak, mereka menolak. Tidak nanti,
tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Tahu bahwa kebutuhan minyak itu harus selalu ada. Kalau sudah berkurang, minta lagi Tuhan. Penuhkan lagi Tuhan. Masih punya minyak Tuhan. Penuhkan lagi Tuhan. Lalu apa yang dikatakan? Di ayat yang lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di sini. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai dan mereka yang telah siap sedia masuk. Mereka tidak mencari, tidak dicatat apakah mereka temukan minyak di sana, tapi mereka kembali. Ya. Mereka mengetuk, mereka ingin masuk, tapi ada jawaban, aku tidak mengenal. Bagi yang bijaksana, pada waktu mempelai itu datang, mereka telah siap sedia. Sudah siap. Enggak lagi mau cari di mana sepatu saya, di mana ini, di mana itu, enggak ada. Sudah siap sedia. Dan masuk bersama-sama dengan dia di dalam ruang perjamuan kali. Bagi yang bodoh, yang di pikiran mereka masih bisa cari. Masih bisa cari. Ya beli saja. Roh Kudus tidak bisa dibeli. Roh Kudus tidak bisa dibeli. Dia hadir, dia datang kepada hati-hati yang haus akan dia. Ini bukan bicara haus air, haus di dalam membawa hidup untuk menikmati dia. Ayat 13, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Di mana kita, saudara? Yesus akan datang. Dia sudah naik ke surga, tapi dia segera akan datang, saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Begitu bertanda-tanda yang sudah kita lihat, kita dengar dengan media yang kita pegang, banyak tanda. Berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sudah diingatkan. Apakah kita siap menyambut kedatangannya? Ingat, Allah mencari mereka yang siap sedia. Tadi yang bijaksana, mereka telah siap sedia. Perjalanan kita sekarang adalah perjalanan yang harus tetap berada dalam kata siap sedia. Bagaimana kita siap sedia? Hanya orang yang dikatakan dalam firman Tuhan beberapa minggu yang lalu saya sampaikan, mereka yang menjadi miliknya, mereka yang berada di dalam kata miliknya, mereka yang berada di dalam kehidupan firman, hidup kudus, hidup dalam ketaatan, mereka adalah orang-orang yang berada di dalam kategori siap sedia. Jadi kalau kita belum berada dalam kata tidak mau taat, tidak mau berjalan kepada kekudusan, kita belum termasuk golongan siap sedia. Haleluya. Saudara, tapi mulai kita berpikir, aduh Tuhan berat sekali ya. Saya mau siap sedia, tapi gimana
Yesus berkata dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama tadi, kita lihat ada janji. Janji yang membawa kita untuk tetap berada di dalam kata siap sedia. Apakah janji itu? Di ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kita akan terima kuasa. Bagaimana kita terima kuasa? Caranya bagaimana supaya saya memperoleh kuasa untuk saya berada di dalam kategori saya siap sedia? Lanjut katakan, jikalau Roh Kudus turun atas kamu. Kalau ada Roh Kudus, kalau dia ada dalam hidupmu, kuasa itu diberikan kepadamu. Kita tidak bisa membeli kuasa. Di mana ya kuasa ya? Berapa harganya kuasa itu? Kuasa itu hanya bisa didapatkan di saat engkau dan saya datang bertekuk lutut, minta Roh Kudus masuk dalam hidup, penuhkan aku, dia akan bekerja lagi. Haleluya. Di ayat yang keempat di Kisah Para Rasul pasal yang pertama, apa yang dikatakan? Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, huruf besar berarti menuju kepada Yesus. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Apa janji Bapa? Roh Kudus. Yesus katakan, tinggal bertekun. Di pasal yang pertama ayat 12 dan seterusnya, Bapak Ibu kita baca di sana. Ada bukan hanya tinggal diam, tapi mereka harus bertekun. Mereka harus ada. Haleluya. Saudara mau bertekun? Dalam doa 10 malam. Tidak semua gereja melakukan ini, tapi GPDI melakukan ini. Kita akan memulai besok hari dengan puasa. Saya tidak paksa saudara ya. Waduh, tidak. Saudara rindu, saudara butuh, saudara minta. Gak perlu cari di mana, di toko apa, gak. Dia bisa dicari-cari. Dia hanya bisa didapatkan di dalam bertekun. Hari pertama dimulai nanti malam. Aduh gak dapat. Hari kedua, aduh kok gak dapat. Terus sampai engkau mendapatkannya. Mungkin yang tahun ke tahun kemarin sudah bertekun belum dapat, sampai hari ini pun belum dapat. Dia masih ada saudara, dan rohnya itu ada. Mengapa kita perlu kuasa Roh Kudus? Karena itu yang akan membuat kita bisa kuat. Kekuasaan dari tempat yang maha tinggi diberikan kepada kita, yaitu Roh Kudus, penolong, Parakletos. Dia pribadi. Dia bukan hanya menolong saat ini, tapi dia akan menolong menyertai sampai pada kesudahan zaman. Pagi hari ini, mari datang pada Tuhan. Ada Roh Kudus berhembus dalam hidup kita. Siapkan diri, sambut kedatangannya. Mereka yang menyambut kedatangannya adalah mereka yang sudah dibuat siap. Lewat apa? Firman dan Roh Kudus. Firman dan Roh Kudus
Kudus itu menyatu dalam kita bagaikan sayap yang akan membawa kita naik terbang tinggi. Semakin besar badai, semakin kita kuat dalam firman, semakin kita memiliki kuat kuasa Roh Kudus, apapun badai itu, kita tidak akan menjadi orang-orang yang begitu lemah, karena kita akan semakin naik terbang tinggi. Haleluya. Saudara, mari datanglah di setiap kesempatan sepanjang 10 malam kita akan berdoa. Bawa anak-anak, bawa keluarga kita, datang rendahkan diri untuk meminta Roh Kudus itu memenuhi kita. Jangan punya minyak sedikit, jangan merasa bangga saya sudah punya Roh Kudus, saya nggak usah datang, saya sudah berbahasa roh di rumah. Karena tanda dipenuhkan dengan Roh Kudus itu ada tanda. Tapi bukan tanda itu yang kita cari, saudara. Sampai pada akhirnya hanya untuk mendapatkan tanda mereka belajar. Sampai pendeta pun berkata, saudara jemaat semua diam, ikuti saya. Saya ajarkan kepada saudara bahasa roh. Dan saudara tertarik dengan itu. Saya tidak mau ketinggalan, nanti saya dianggap orang yang gak punya Roh Kudus, karena saya cuma bisa berkata haleluya. Kalau bisa saya beli buku, saya cari di googling, carilah tuh mana bahasa roh, dari mana awalnya. Dia tidak bisa diajar, saudara, tetapi dia yang akan mengajar. Buka hatimu, buka pikiranmu, buka seluruh kerinduan kita. Tuhan, aku butuh Roh Kudus, aku perlu kuasa itu, aku datang kepadamu. Bereskan hidup kita dan terimalah Roh Kudus. Saudara, saya mengundang pemain musik sini. Izinkan pagi hari ini kita ingin menikmati Roh Kudus berhembus dalam hidup kita. Yesus naik ke sorga, segera dia akan datang. Tapi untuk dia datang, dia sudah perlengkapi kita dengan kuat kuasa Roh Kudus. Terima saudara. Ya Roh Kudus berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa
Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami sudah terima pagi hari ini, mengajak hidup kami selalu siap sedia dengan kekuatan Roh Kudus yang Engkau sudah janjikan menjadi milik kami. Kami mau memiliki itu Tuhan, sebab tanpa itu kami akan menjadi orang-orang yang begitu jauh dan tidak memperoleh apa yang Engkau janjikan. Tuhan, terima kasih. Roh Kudus itu yang akan memampukan kami, menolong kami, menopang kami dalam seluruh perjalanan kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Bersyukur kepadamu untuk pagi hari ini. Kami tidak dapat berhenti Tuhan kalau Engkau tidak bekerja kepada kami, tapi biarlah hidup kami selalu bergairah untuk memperoleh janji. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, hamba-Mu sudah selesai berhenti berbicara, tapi Roh Kudus Engkau tetap hadir dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami membawakan persembahan kecil ataupun besar. Tuhan Engkau memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Sudah dikuatkan oleh firman Tuhan, kita akan berikan persembahan kata pujian api kemuliaan.
tidak ada ibadah wadah, tetapi akan diganti dalam ibadah doa 10 malam di tempat ini mulai jam 6. Dan buat Bapak Ibu sekalian yang mau ikut, mari sama-sama mencari dan kita berpuasa bersama-sama, kita mencari Roh Kudus itu, kita dapatkan Dia supaya memenuhi kita semua. Dan ibadah hari Minggu seperti biasa, jam 7 anak sekolah Minggu, jam 8 tempat ini, dan sore ini kembali lagi kita bersama-sama di tempat ini untuk berdoa 10 malam. Selebihnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Api kemuliaannya, kita nyanyikan pujian ini. Engkau Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih berkati semua para pelayan-pelayan-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Seluruh bagian dari barisan paduan suara, Bani Asal, sampai kepada kami jemaat-Mu Tuhan, kami terima kemurahan
kepada kami di depan kami. Kami ingin mempergunakannya Tuhan. Kami ingin temukan Engkau. Kami ingin alami Engkau, yaitu janji tentang Roh Kudus. Di dalam Engkau kami akan menjadi kuat lagi ya Tuhan. Tolong berikan kami cuaca yang cerah di sepanjang malam-malam yang akan kami lewati, untuk kami datang bertekun bersama di tempat ini, meminta kami dipenuhkan dengan Roh Kudus-Mu. Engkau akan penuhkan umat-Mu di tempat ini, dari anak kecil sampai kepada lanjut usia. Kami nikmati janji itu Tuhan. Jangan ada satu yang terlewat, tapi biarlah Engkau berikan gairah, semangat kami untuk menikmati Engkau. Tuhan, terima kasih, berkati setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani dalam doa 10 malam. Dan mulai besok kami jemaat Tuhan akan bersama-sama melakukannya dengan puasa. Oh Tuhan, kami tahu apa yang menjadi-Mu itu adalah sesuatu yang sangat mahal, sangat berharga, dan kami mendapatkan itu melalui kami bertekun, berpuasa, mohon kekuatan yang Engkau berikan kepada kami. Puji Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, lihat kerinduan kami, Tuhan penuhkan kami. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan, berkati persembahan umat-Mu yang sudah dibawa pagi hari ini. Kembalikan berkat dalam segala pekerjaan mereka, dalam usaha, dalam mata pencarian mereka, dalam keluarga, diberkati Tuhan. Allah yang kami sembah adalah Allah yang selalu membuat kami menikmati berkat-berkat-Mu. Puji Tuhan. Dan sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Sertai dalam perjalanan pulang, tibakan kami dengan keadaan baik dan selamat. Pertemukan kami kembali sore nanti untuk kami datang duduk bersama, berlutut bersama, meminta kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Pujilah nama-Mu. Pulanglah dan bawa berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai kita dari saat ini, besok, dan sampai Dia datang kembali di dalam kemuliaannya menjemput kita, anak